Kita beralih ke informasi selanjutnya, Saudara. Bupati Muara Enim melantik sejumlah kades terpilih dalam acara pelantikan serentak di 3 lokasi pada Rabu 22 Desember. Namun satu di antara kades bernama Yosef Afriansyah menjalani pelantikan secara virtual, sebab dirinya dalam status menjadi tahanan Polda Sumsel karena terjerat kasus narkoba. Meski demikian, Yosef tetap terpilih dan dilantik menjadi Kades Gerinam, Kecamatan Rambang Niru, Kabupaten Muara Enim. Untuk mengetahui informasi lebih lengkapnya, saat ini kami sudah tersambung dengan jurnalis dari Seripoku.com, ada Ardani di sana. Halo Ardani. Halo, Teda. Ya, Ardani, bisa Anda informasikan total ada berapa kades yang dilantik pada Rabu kemarin? Baiklah, Teda. Kades yang dilantik kemarin secara serentak ada 106 kades dibagi di 3 lokasi, yakni di Kecamatan Gelombang sebanyak 44 orang, Kecamatan Muara Enim 62 orang, dan 1 orang secara virtual dari tahanan Mapolda Sumsel. Adapun 44 kades yang dilantik berasal dari 6 kecamatan, yaitu Kecamatan Gelombang, Sungai Rotan, Lembak, Muara Enim, Kelekar, dan Belida Darat. Sedangkan 61 kades yang dilantik di Kecamatan Muara Enim berasal dari 14 kecamatan, yakni SDU, SDL, Panang Enim, Tanjung Agung, Muara Enim, Hujan Mas, Menakat, Gunung Megang, Blimbing, Tamang Niru, 4 Petulai Dangku, Rambang, Lubai, dan Lubai Ulu, serta 1 orang di tahanan di Mapolda Sumsel. Itu Teda. Ardani, mungkin bisa Anda informasikan terkait adanya kades yang menjalani pelantikan di rutan di Polda Sumsel ini. Baik, rekan Firda. Kades tersebut adalah Kades Gerinam, Kecamatan Rambang Niru, Kabupaten Muara Enim, atas nama Indra Yosef Afriansyah. Yang bersangkutan ditahan karena terkait dengan kasus narkoba. Karena berada di tahanan, maka yang bersangkutan melakukan pelantikan secara virtual Zoom melalui tahanan Mapolda Sumsel. Begitu, Firda. Ardani, apa dasar dari kades tersebut yang ditahan ini tapi tetap dilantik? Baik, rekan Firda. Pelantikan tersebut sesuai dengan Permendagri nomor 82 tahun 2015 tentang pengangkatan dan pemberhentian kades pasal 4 ayat 1 disebutkan bahwa calon kepala desa terpilih yang ditetapkan sebagai tersangka dan diancam dengan pidana penjara paling singkat 5 tahun sebelum pelantikan, calon kepala desa tetap dilantik sebagai kepala desa. Dari itu, maka Pemkab Muara Enim tetap melantik karena yang bersangkutan secara hukum masih praduga tidak bersalah dan belum mempunyai kekuatan hukum yang tetap. Saat ini, sebelumnya yang bersangkutan ada 3 calon, yakni calon nomor urut 1 atas nama Aris Munandar meraih 10 suara. Nah, yang bersangkutan ini berada di nomor urut 2 meraih 229 suara, dan di urut nomor 3 Marta Chandra meraih 22 suara. Dari hasil tersebut, yang bersangkutan menang 6 suara dari pesaing terdekat. Karena sesuai aturan, maka yang bersangkutan tetap dilakukan pelantikan. Itu Firda. Baik, terima kasih rekan jurnalis dari Seripoku.com, Ardani, atas laporan Anda. Dan tadi Tribuners, Ardani juga sudah menghimpun keterangan dari PJ Bupati Muara Enim, Dr. Haji Nasrun Umar. Berikut liputannya untuk Anda. Karena pesta demokrasi pilkada serentak kita bisa laksanakan tuntaskan sebaik-baiknya. Terbukti dari 106 kepala desa, 20 kecamatan kita bisa lantik dan ambil sumpah pada hari ini. 105 secara langsung, 1 secara virtual. Itu yang pertama. Yang kedua, dengan pelantikan ini saya sampaikan kepada mereka, ini amanah dan kepercayaan. Respons baliknya adalah berbuatlah dengan tingkat kejujuran dan keikhlasan serta komitmen untuk memberikan pelayanan terbaik pada masyarakat. Kata kunci adalah 3, kerja, kerja, dan kerja.
saya akan lakukan evaluasi untuk itu. Karena prinsip ketika pembangunan itu dilakukan dari desa, mudah-mudahan semua akan meningkat kecamatan ke kabupaten dan semuanya akan terangkum dalam hasil Muara Enim yang jaya, Muara Enim yang sejahtera. Oke. Kades-kades yang berada di wilayah Kecamatan Gelembang Raya berjumlah 44 desa. Kemudian siangnya setelah dari Kecamatan Gelembang, Pak Bupati melantik sejumlah 62 kepala desa sisa dari yang di 14 kecamatan di luar Kecamatan Gelembang. Namun ada satu lagi yang dilantik di Polda itu salah satu desa Gerinam, Kecamatan Dambang Biru yang saat ini lagi bermasalah hukum tapi tetap sesuai dengan ketentuan harus dilantik. Jadi ada 3 tempat untuk melantikan kepala desa secara sepihak pada hari ini. Jangan lupa subscribe, share, komen, dan like ya.